Saudara, terima kasih Anda tetap memilih bersama Berita Siang TVRI dan kini saatnya kita memasuki sesi dialog. Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia dalam pertemuan dengan Presiden Megawati Soekarno Putri menyiratkan bahwa program pemerintah untuk upaya pemulihan sektor real belum jelas, padahal Indonesia memiliki dukungan fasilitas dan sumber daya alam yang besar. Berbagai contoh dipaparkan seperti masalah subsidi, privatisasi, kebijakan restrukturisasi utang, dan penjualan aset BPPN. Yang jelas, stabilitas keamanan dan penegakan hukum yang amat dibutuhkan bagi proses pemulihan ekonomi hanya dapat dijamin oleh pemerintah karena dunia usaha tidak bisa berperan dengan optimal tanpa dukungan dan peran konstruktif pemerintah. Untuk membahas masalah tersebut di Studio 10 TVRI telah hadir anggota Komisi 9 DPR RI Daniel Budi Setiawan dan praktisi hukum ekonomi Petrus Loyani. Selamat siang Bapak-Bapak, selamat bergabung dengan Berita Siang di Studio 10 TVRI. Dan tadi tentu Anda telah mengamati salah satu berita sebelum menjelang memasuki sesi dialog. Ada unit khusus investigasi perbankan UKIP Bank Indonesia yang mengungkapkan adanya modus operandi penyimpangan di dunia perbankan yang sebetulnya kita sudah tahu. Kemudian penjelasan dari UKIP ini, sementara krisis kita telah berlangsung berapa tahun, maknanya apalagi untuk pemulihan ekonomi ini? Bagaimana Pak Daniel? Ya, ini suatu peringatan bagi bangsa kita bahwa sebetulnya di balik kejadian-kejadian ini merupakan harga krisis yang harus dibayar, yang sebetulnya kalau saya cermati di belakang ini semua adalah masalah KKN yang sebelumnya terjadi dan menimpa bangsa kita. Oleh karena itu, ada ongkos yang harus dibayar untuk itu. Ini masyarakat perlu tahu semuanya. Jadi dengan adanya KKN itu, badan-badan usaha di negeri kita ini mempunyai struktur finansial yang amat sangat rapuh, sehingga datanglah yang namanya krisis. Nah, ini harus kita cermati. Memang kalau aset-aset itu dijual pada saat ini, itu tergantung daripada lingkungan, kondisi pasar, dan segala hal. Tetapi yang perlu dicermati kembali adalah besarnya dana yang diturunkan semula yang sampai mencapai 650 triliun. Baik, Pak Daniel tadi mengatakan kita memang mempunyai fondasi yang sangat rapuh, tapi itu dari tahun 97 dan sekarang tahun 2002 dan UKIP mengungkapkannya sekarang yang sebetulnya sudah juga terbeber di media massa dan media elektronik. Kemudian sekali lagi menurut Anda makna ini bisa mendorong apa bagi pemerintah dan BI untuk mengambil satu kebijakan-kebijakan yang memang signifikan untuk pemulihan. Bagaimana Pak Petrus Loyani? Terima kasih Bu Usi. Jadi saya kira begini, pengungkapan penyimpangan ini sesuatu yang saya khawatir hanya sebagai suatu rasionalisasi dan konsumsi publik yang sebenarnya menjadi suatu fakta telanjang. Nah, fakta ini sebenarnya menuntut tindak lanjut, menuntut penanganan dan bukan lagi pengungkapan, apalagi dengan skala yang relatif kecil kalau dikatakan hanya 16. Jadi ini bukan lagi suatu fenomena, tetapi penyimpangan ini merupakan suatu PR, sesuatu yang tugas yang tidak pernah terjawab oleh pemerintahan baik sebelum ini maupun yang sekarang. Karena dalam berita ini kalau Anda perhatikan, sebagaimana ditulis oleh reporter kami, selain itu dugaan penyimpangan berupa pemanfaatan bantuan likuidasi Bank Indonesia BLBI untuk kepentingan bank atau pihak terafiliasi tercatat 3 kasus. Dan tentu ini dapat kita kaitkan dengan PKPS yang kebijakannya mudah-mudahan awal bulan ini akan dapat dijalankan. Tetapi apa hasil dari kebijakan itu Anda berdua tentunya akan menyorotinya. Karena PKPS ini apakah langkah jalan tengah yang akan diambil atau pro sana pro sini, bagaimana Pak Daniel melihatnya? Untuk PKPS ini sejauh tidak ada hal kriminalitas di dalamnya, saya sepakat bahwa itu adalah perkara perdata. Oleh karena itu kalau saya dengar terakhir bahwa Pak Hamzahas memberikan suatu solusi jalan tengah daripada PKPS itu sekiranya memang dapat diterima. Kalau itu dapat diterima, harapan kami bahwa recovery ekonomi ini dapat segera berjalan. Kami melihat bahwa kunci utamanya adalah BPPN. Apabila masalah di BPPN itu dapat segera terselesaikan, harapan kami pertumbuhan ekonomi akan menjadi lebih baik. Tapi kita juga harus memisahkan itu dari masalah-masalah kriminal di masa lalu. Harapan kami bahwa lembaga yudikatif akan dapat berfungsi seoptimal mungkin supaya masyarakat juga memahami apa yang terjadi di negeri ini khususnya di bidang perekonomian di masa lalu. Tapi kan sekarang didorong ini karena sudah berjalan berapa tahun dan sisa berapa bulan ini mengenai yang berkaitan dengan PKPS ini, yang sekarang adalah wacana mendorong
ini sudah perkara yang harus ditindak secara pidana karena keterlambatan dan ketersendatan selama ini penanganannya. Bagaimana Pak Petrus? Ya, tepat sekali Bu. Jadi begini, saya melihat fenomena perlakuan dan kebijakan yang sifatnya ekstrim. Ya, dahulu sebelum ada desakan-desakan perpanjangan 10 tahun. Setelah ada pressure, tekanan, menjadi sekarang polisinya discounted. Dengan ekstrim juga, 60%. Tetapi tidak pernah diungkapkan secara transparan bagaimana kebijakan ini diambil, apa yang menjadi dasar-dasarnya. Nah, pendekatan-pendekatan yang bersifat tertutup seperti inilah yang harus dicurigai. Keputusan-keputusan yang bersifat ekstrim ini yang harus dicurigai. Kecuali pemerintah melalui BPPN juga mengungkapkan bagaimana modus-modus operandi mereka sehingga sampai pada kesimpulan seperti itu, keputusan-keputusan seperti yang ekstrim. Jadi itu tetap dilihat kasus per kasus, mana yang kooperatif dan mana yang selama ini memang cukup dalam tanda kutip degil tidak mau mengikuti peraturan. Itu harus. Tapi perlu dipahami juga bahwa di dalam hal PKPS ini juga bobot atau muatan politisnya amat tinggi. Dan saya melihat bahwa di sini ada suatu konspirasi. Sebab apa? Sebab masalah MSAA ini sempat dituangkan di dalam GBHN dan di dalam Undang-Undang Propenas. Artinya apa? Bahwa wakil-wakil rakyat di gedung legislatif ini juga belum tentu mencerminkan aspirasi rakyat yang sesungguhnya. Dan saya tidak tahu mereka mewakili siapa. Ada sebagian wakil-wakil rakyat yang menggolkan, yang memperjuangkan kepentingan jelas. dari pihak yang bersangkutan. Jelas, Mbak. Jadi kalau melihat ini ada satu konspirasi kalau melihat supaya ekonomi kita ini stagnan. Itu mungkin saya ingin tambahkan, Bu, dalam dataran yang bersifat kebijakan dan itu makro sifatnya, keputusan-keputusan yudikatif. Tetapi kalau toh itu dikatakan di sana ada memang dimasukkan dalam GBHN, namun demikian di dalam tingkat operasional, implikasi. Nah, ini justru yang harus disorotin. Kalau lolos di tingkat yang konsep, di tingkat yang makro, harus disoroti di dalam tingkat aplikatif. Nah, inilah yang tidak dilakukan. Dan itu yang menjadi tanda tanya besar. Baik. Gitu. Jadi sebagaimana sinyalemen yang disampaikan oleh Ketua MPR RI Bapak Amin Rais, adanya pembusukan di beberapa departemen yang ditambahkan oleh pengamat ekonomi dan Ketua Perhimpunan Indonesia Baru Syahrir bahwa pembusukan itu ada di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tapi tetap kita melihatnya, ini penanganan PKPS mendapat sorotan dari berbagai kalangan, tetapi berdasarkan apa yang telah kita ketahui, diskon 60% itu menurut pandangan DPR Anda dari Komisi 9, rasional nggak pemberian itu dan bagaimana kita melihatnya? Sejauh ini dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di BPPN, kami sepakat. Karena memang masa lalu ini kacau sekali, data-datanya tidak jelas, semuanya tidak jelas. Tidak jelas atau dihilangkan? Ya dihilangkan, ada yang dibakar bahkan Mbak, itu kalau yang di BI. Artinya itu bisa dituntut dong dengan penghilangan bukti-bukti? Ya, seharusnya bisa dilakukan. Jadi harapan sekarang kami ada di Pansus BLBI, kami berharap Pansus ini juga dapat mengungkap lebih jauh, kemudian siapa yang memang mereka bersalah dapat dilakukan. Pak Daniel mau mengatakan bahwa harus ada disconnected dengan masa lalu, maksudnya kita lupakan atau itu merupakan masalah yang harus diproses secara hukum? Itu masalah yang harus diproses secara hukum dan harus diungkap dan masyarakat semua harus tahu. Dan ini merupakan pelajaran yang amat mahal bagi bangsa kita supaya tidak terulang di kemudian hari. Saya setuju, itu yang saya maksudkan. Jadi dalam tingkat aplikatif itu harus tetap dicermati. Tetap harus melakukan studi kasus yang jelas dan harus berani diungkapkan. Ini persoalannya. Seringkali polisi dan kebijakan politik kita itu mengambil posisi okelah mendiamkan ini. Oke, katakan dengan jelas, kalau mau melakukan pengampunan, oke pengampunan, dalam batas yang mana? Lalu kalau melakukan tindakan, tindakan. Karena nyaris 60% ini sama dengan pemutihan, mau iya, Anda itu katakan yang saya katakan demikian. Jadi kalau seperti itu, buat apa total saja pemutihan? Ya kan? Kami ambil contoh Pak, seperti mantan Menteri Keuangan Pak Bambang Subianto ketika membuat konsep, membuat MSAA itu yang sifatnya perdata. Dinyatakan di situ bahwa BMPK, pelanggaran batas maksimum pemberian kredit itu tidak sebagai tindakan pidana melanggar. Padahal menurut undang-undang yang di atasnya, pelanggaran terhadap BMPK adalah pidana. Jadi dan ini UKIP sudah juga mengatakan ini pidana ya. Iya, pidana. Kami sepakat itu pidana. Oleh karena itu kami katakan tadi kalau yang tidak melanggar BMPK mungkin hanya masalah perdata saja sepakat, tapi bagi siapa-siapa yang melanggar masalah pidana harus diproses secara hukum. Dan semua berkas BLBI ini sudah ada di kejaksaan. Seharusnya kejaksaan diskon 60% itu dari mana? Justru rasionalitas itu yang belum terjawab kan.
yang kita tahu hanyalah ujungnya, keluar 60%. Harus dipertanggungjawabkan dari mana sampai pada angka 60%. Dan itu merupakan kebijakan publik yang harus dipertanggungjawabkan. Tapi pihak obligor mau tidak menerima itu juga kan? Itu juga apakah mereka harus mau menerima atau tidak? Blessing in disguise untuk mereka? Iya, untuk mereka. Bayangkan hanya 40%. Padahal harusnya dilakukan suatu investigasi fraud auditing bila perlu. Lebih tajam lagi dari posisi kewajiban mereka. pokok mereka ini? Itu kewajiban pokok mereka. Bunga dan bunga dan sebagainya, penalti hilang itu. Dan harus ditanggung oleh siapa? Dan pemerintah pasti. Yang harus itu dan itu APBN itu. Dan itu akan memberatkan anggaran kita lagi. Ini Pak Daniel yang jelas sekali, Mbak. Dan ini saya sangat khawatir pemerintah sekarang dengan hutang-hutangnya yang begitu besar berusaha menggolkan undang-undang obligasi, surat utang negara, yang mana berkaitan dengan APBN kita. Saya melihat nanti di sini bahwa the real power itu akan bergeser ke pasar dan pemodal. Dan ini bahaya untuk kelangsungan kehidupan bangsa kita apabila situasi-situasi di dalam negeri tidak stabil. Tapi Presiden dalam hal ini dan Wakil Presiden tampaknya mencari jalan tengah ini. Tentunya kita tidak bisa memuaskan semua pihak. Tetapi Anda melihat tentu ada kalkulasi lain selain secara ekonomi yang diambil. Bagaimana Pak Daniel menyorotinya? Jelas bahwa pemerintahan ini juga harus berbuat sesuatu untuk bangsa kita ini, sehingga harus ada keputusan-keputusan. Kami melihat apabila pembantu presiden, para menteri ini tidak melakukan suatu keputusan-keputusan, bangsa ini akan mandek. Jadi seperti apa tadi yang dikatakan para pemimpin Kadin, kalau tidak ada kebijaksanaan yang cukup berani dari pemerintah, dari mana kita mampu membuka lapangan kerja, mampu mendukung pertumbuhan ekonomi. Tapi berani ini dalam sampai kadar mana dan berani menurut pandangan siapa, persepsi apa yang kita katakan harus ada kebijakan yang diambil secara berani? Ya kriterianya adalah yang terbaik, maksudnya. Karena itu kalau ini kita berpolemik berkepanjangan, kita wasting time. Baik, tapi bagaimana dengan UKM yang tentunya juga akan mereka gabungan dari para pengusaha UKM ini meminta MA untuk menunda penyitaan aset mereka karena sudah dalam beberapa tahun ini mereka mempunyai kesulitan mengembalikan. Kalau saya boleh komentar, jadi di sini kita melihat suatu perbandingan treatment yang sangat-sangat diskriminatif dan sangat berbeda. Pemerintah pada satu sisi memperlakukan para konglomerat pengusaha besar dengan PKPSC itu dengan sangat manja. Tetapi pada sisi yang lain treatment terhadap UKM dengan sangat keras. Nah, dua kebijakan ini mengapa demikian ekstrim? Bagaimana ini dapat dijelaskan oleh pemerintah? Ini pertanggungjawaban publik yang pertama. Belum lagi kalau kita sorot secara kasuistis, secara fokus pada permasalahan-permasalahan. Tapi Pak Daniel kan mengatakan tadi tetap dilihat secara kasuistis juga kan masalah obligor-obligor besar ini. Ya itu yang seharusnya. Jadi dari pihak kami misalnya di luar sistem, di luar DPR ini akan ikut mendorong DPR untuk berani mengungkapkan ini, melakukan investigasi dan mengungkapkan ini. Karena ini kepentingan publik yang sangat besar dan beban kepada generasi-generasi selanjutnya. Itu yang kita ingin sampaikan juga dalam kesempatan ini kepada DPR. Baik, selain yang besar-besar UKM yang dipikirkan oleh DPR dan memberi masukan pada pemerintah ataupun pengawasan terhadap pemerintah dalam penanganan masalah UKM ini bagaimana? Masalah UKM sudah diambil satu kebijaksanaan, sudah diberikan juga diskon daripada pokok dan hampir 60%. Diberi diskon juga? Diberikan diskon juga penyelesaiannya dan untuk UKM ini 60% adalah kredit-kredit yang di bawah 10 juta. Sehingga dan kebanyakan kredit card, Mbak. Jadi itu saya kira harus ditinjau kembali kebijaksanaan itu. Kredit card. Ya. Tapi yang perlu diketahui juga soal pertanggungjawaban pemerintah tadi seperti Pak Petrus katakan, itu perlu dilihat menurut hemat saya kejadian krisis ini ketika pemerintahan Pak Habibie itu menyelesaikannya dan memilih untuk men-set up sebuah BBPN untuk menyelesaikannya, saya merasa itu bukan satu solusi yang tepat. Ya, dan ini menjadi salah satu akibatnya menurut hemat saya. Dan BPPN dalam hal ini pemerintah, aset-aset yang dimiliki ternyata bukan milik pemerintah, tetapi masih milik konglomerat. Ya kan? Itu juga akan diselesaikan? Justru inilah jawaban bahwa ini memang ada suatu konspirasi politik. Ini merupakan jawaban. Jadi kalau melihat turunnya GBHN, undang-undang dan MSAA itu semuanya merupakan satu konspirasi. Nah, kemudian penanganan aset ini lebih jauh bagaimana?
penanganan aset sementara ini masih di tangan obligor. Oleh karena itu, apakah ada peraturan baru yang akan keluar untuk lebih menjernihkan permasalahan ini? Itu yang diharapkan dari Mahkamah Agung kan. Tapi belum juga turun. Fatwanya belum turun ini. Ya. Penyitaan dan bahkan gesling, lembaga gesling. Penyitaan aset dan penyanderaan orang. Nah, ini yang diharapkan kalau ada enforcement seperti ini, saya yakin setiap kebijakan politik akan menjadi efektif. Tapi kita tidak pernah melaksanakan atau tingkat seperti ini nggak pernah tercapai. Dan hanya menjadi suatu wacana. Nah, ini kesulitan. Bagaimana Pak? Ya, menurut saya tawaran Pak Hamzahas untuk cukup moderat menyelesaikan persoalan ini harus didukung sepenuhnya dan ini harus dipahami oleh obligor. Kalau memang obligor itu nanti tidak bisa memenuhi kewajiban ini menunjukkan bahwa saya katakan secara keras bahwa sudah tidak ada nasionalisme lagi. Jadi saya katakan kalau jalan tengah yang sudah ditempuh tidak dipenuhi oleh mereka, segera saja lembaga yudikatif ini melakukan tindak lanjut supaya ada law kebijakan itu pun masih begitu sulit dilaksanakan oleh para pemegang kewajiban saham ini? Kami lihat nanti ke depan, mungkin pada bulan-bulan ini akan kita ketahui lebih jelas. Tapi asumsinya bagaimana? Ya, kalau menurut dari sudut pandang saya, seharusnya mereka bisa menyelesaikan dengan segala itikat baiknya. Kami percaya itu dapat menyelesaikan. Itikat baik lagi nih, bagaimana untuk ini masalah moral, Mbak. Tapi ukurannya itu, Mbak. Saya tidak percaya lagi dengan itikat baik ya pada konglomerat katakan hitam dalam tanda kutip ini. Kecuali harus dibuktikan adanya enforcement yang jelas dan pertanggungjawaban dari mereka yang jelas juga. Termasuk di dalamnya mengungkapkan melalui fraud auditing ini. Ya, mengungkapkan posisi mereka. Bagaimana mungkin kita percaya pada etiket baik kalau pada satu sisi masih menanggung utang di sini, pada sisi yang lain bisa investasi di tempat lain, di negara lain, melarikan modal, tidak lagi menarik modal ke sini dan lain sebagainya. Ini harus dijelaskan. Justru tidak adanya penyelesaian ini menurut kami nanti kalau Pak Hamzah sudah putuskan, menurut kami harus dilakukan law enforcement sesegera mungkin, ya harus tahan badan. Tetapi ya targetnya sampai kapan begitu loh? Ada juga jangka waktu? Saya kira tidak terlalu panjang lagi kalau bulan Maret ini diputuskan dan mereka setuju sepakat berarti akan terjadi penyelesaian pada bulan Maret ini. Tapi apabila tidak, segera saja lembaga yudikatif itu bekerja dan tidak perlu lagi menghiraukan soal MSA. Menurut hemat saya MSA itu hanya masalah perjanjian perdata biasa, tapi ada undang-undang yang lebih tinggi yang mana menyangkut pasal-pasal pidana terhadap para obligor dan bahkan mungkin para pejabat-pejabat politik ketika itu dan tidak menutup kemungkinan para direksi BUMN yang sebelumnya itu terlibat semuanya. Keputusan ini Anda yakin akan dijalankan pemerintah, sementara kita ketahui juga ada beberapa menteri dalam kabinet gotong royong, walaupun Kwi Kian Gi mengatakan menghargai bahwa itu adalah perbedaan dalam kerangka demokrasi di Indonesia, tetapi sesama menteri di kabinet gotong royong ini tetap mempertahankan pandangan-pandangannya mengenai hal ini. Bagaimana ya, Pak? Saya terus terang masih pesimis ya, karena tarik ulur yang sangat kuat di dalam. Dan kepentingan ini luar biasa besar. Kepentingan pemodal, kepentingan kapitalis ini sangat luar biasa besar dan harus kita lihat secara jernih bahwa mereka masih eksis di dalam. Ini pemerintahan ini belum bersih benar dari kekuatan Orde Baru, itu yang harus jelas. Tapi hitungan Anda, berapa negara dirugikan dalam hal ini? Nilai negara, wah itu tidak terhingga sebenarnya. Itu tidak jadi perhitungan Pak Dhani? Oh, jadi perhitungan. Perhitungan itu yang harus bagaimana itu fatal karena bagaimana? Iya, karena dengan sangat jelas political country risk kita akan jauh melambung tinggi dengan adanya dan kondisi yang seperti ini. Ya, tidak adanya penyelesaian terhadap konglomerat yang nakal ini. Ini persoalan yang luar biasa dampaknya. Dengan keputusan yang akan diambil dengan memberi diskon 60%, Anda melihat bagaimana ini kaitannya dengan Paris Club 3? Yang kita harapkan ini kan berarti menunjukkan satu ketidakmampuan yang sangat signifikan. Kalau seandainya pemutihan itu terjadi, mengapa tidak dari dulu saja? Anda yang memakai istilah pemutihan ya, 60%. Iya, 60% menurut saya itu ekstrim sekali, lebih dari 50%. Rasio yang dipakai dengan rumusan mana itu 60%? Reconditioning seperti itu. Itu menjadi suatu pertanyaan yang mendasar sekali. Dan sangat-sangat fundamental dampaknya. Kalau seperti ini kondisinya, mengapa pengampunan itu tanggung-tanggung gitu jalannya? Ya. Ini yang harus dipertanggungjawabkan. Tidak, karena kita ngalami pergantian pemerintahan. Jadi kalau Bung Petrus tadi katakan kenapa tidak sedari dulu, ini mungkin belum berjalan 1 tahun ya. Tapi langkah-langkah ini harus segera dijalankan dan DPR harus segera mendukung. Semua fraksi ini harus mendukung untuk kepentingan masyarakat banyak tentu saja.
pergantian-pergantian itu kan di DPR MPR ya. Iya, iya, Mbak. Jadi, Tetapi begini, Pak Kwik juga tetap dengan pandangannya dan seolah-olah didukung ini. Jelasnya pihak DPR sendiri bagaimana dalam menerima, mengakomodasi pandangan Pak Kwik dalam dengar pendapat waktu itu? nah, saya di dalam ruangan saya katakan dengan Pak Kwik perlu mengecek apakah semua orang yang mendukung Pak Kwik ini di dalam ruangan sini juga secara konsisten mendukung Pak Kwik. Dan Pak Kwik akan harus tahu peta yang ada di dalam ruangan ini. Apakah betul mereka akan memikirkan kepentingan rakyat lebih daripada kepentingan yang lain. Saya katakan begitu. Tetapi ada dari fraksi-fraksi tertentu yang justru tidak setuju, misalkan dengan cara Pak Kwik memberikan insentif 1 bulan itu tadi. Mereka tidak setuju. Dan jika Pak Kwik mengusulkan adanya amandemen Undang-Undang Propernas juga ada fraksi-fraksi yang tidak setuju. Nah, ini yang memang sangat saya sesalkan dan saya sangat tidak mengharapkan ini terjadi di dalam lembaga legislatif tentu saja. Bagaimana Pak Petrus Loyani melihatnya? Saya melihat ini sebenarnya lebih banyak di tangan eksekutif. Jadi kalau perdebatan itu dikembangkan, dibiarkan berkembang saja di tingkat legislatif, saya kira pemerintah kurang cukup memiliki moral obligation. Jadi harusnya eksekutif melakukan polisi yang jelas, karena ini sebenarnya kasus yang... Seberapapun resiko polisi itu dikeluarkan? Ya, tentu. Tetapi Bung Petrus perlu diketahui bahwa hak budget ini sekarang ada di tangan legislatif ya. Oleh karena itu ini berkaitan dengan APBN. Oleh Betul. karena itu tidak bisa lepas begitu saja dari eksekutif. Karena itu Pak Daniel, makanya kalau polisi 60% discounted itu harus dipertanggungjawabkan kan. Nah itu kan akhirnya lari ke beban APBN. Nah pemerintah lah yang harus mempertanggungjawabkan dari mana rasio ini. Nah kalau DPR bisa diyakinkan dengan rasio-rasio yang jelas, saya kira persoalan menjadi tidak ada perdebatan yang ribet di dalam DPR. Di dalam hal ini saya sepakat demikian Mbak Uzi, bahwa ketika terjadi ras, ketika krisis itu dapat dibagi obligasi pemerintah atau BLBI itu dibagi menjadi dana yang diras oleh masyarakat, kemudian juga adanya negatif spread karena ketika itu ada bunga yang mencapai 70%, kemudian ada debitur yang melakukan markup, ada debitur fiktif mungkin ketika terjadi krisis kemudian uangnya ditransfer ke luar negeri begitu. Kemudian ada salah pencatatan. Bayangkan aja di salah satu bank BUMN itu dicatat satu obligor itu berhutang 1,2 miliar US dollar. Padahal ternyata hanya 1,2 juta US dollar. Bedanya udah belasan triliun. Ini luar biasa sekali permainan. Nah, menurut hemat saya ini harus dibagi. Dan juga membiayai bisnis di kalangan sendiri, di dalam sendiri juga itu. Dan ini saya sepakat bahwa biaya krisis ini harus dibagi antara swasta dengan pemerintah. Kalau negatif spread ini di luar kontrol pemerintah ketika itu kita sepakat dipikul oleh pemerintah. Tapi untuk debitur yang markup, untuk debitur yang melakukan fiktif, melakukan capital flight yang sungguh anasionalis itu biar dibebankan pada masing-masing bank saja. Saya sepakat demikian. Kemudian diposkan seperti Pak Kwek katakan sebagai goodwill, kemudian diamortisasi 20 tahun sehingga menimbulkan suku bunga di dalam negeri agak tinggi sedikit. Tapi itu dipikul oleh badan-badan usaha. Menurut hemat saya ini jalan keluar yang terbaik. Tapi dokumentasi itu terdokumen dengan baik. Ini kami sedang minta kami sedang minta dari BPPN sementara ini. Ya, tetapi ini masalah bank-bank BUMN negara ini kan sebetulnya apa yang mereka penyalahgunaan itu malah dari salah satu wawancara Berita Siang itu sebetulnya lebih besar lagi yang dilakukan. Tetapi kelihatannya ditangani dengan tenang-tenang saja dalam tanda kutip saya harus katakan. Tidak. Di kami ada pansus BLBI yang masih sedang berjalan dan berproses sampai dengan akhir Maret nanti. Kita lihat saja nanti hasilnya, mudah-mudahan ini dapat mengungkap kejelasan. Memang kalau dilihat dari asumsi kita bahwa menurunkan nilai obligasi dan BLBI sampai mencapai 650 triliun itu dengan asumsi benar, kita merasa betapa kecilnya recovery rate ini begitu. Tapi kalau kita lihat ini ada suatu konspirasi politik di dalamnya ketika mereka menurunkan uang 650 triliun itu, saya pikir mungkin ini sebetulnya yang real hanya 400 atau 450 sehingga recovery rate ini tidak sedemikian seperti yang kita bayangkan. Jadi maksud kami bahwa
legislatif maupun eksekutif harus segera meninjau kembali penurunan dana BLBI maupun obligasi rekap daripada perbankan di masa lalu. Iya, tetapi ini bicara soal rancangan undang-undang obligasi ini, sebagaimana disinyalir dan telah terlihat memang oleh Pak Daniel sebagai anggota DPR RI, banyak perundang-undangan kita yang memang disusupi dengan kepentingan-kepentingan sehingga agak sulit dan termasuk kebijakan-kebijakan. Rancangan undang-undang obligasi ini apa yang harus dicermati di hati-hati sehingga tidak dimasuki oleh kepentingan-kepentingan jangka pendek lagi untuk kejahatan masa lalu. Iya. Saya kira kan begini, setiap ada rancangan undang-undang harus diuji. Yang pertama-tama itu siapa yang diuntungkan di dalam hal ini. Ini kan harus, apakah masih ada undang-undang itu memberi kesempatan-kesempatan kepada para pihak yang seperti konglomerat hitam dan sebagainya, ataukah memang undang-undang itu memberikan suatu batasan yang sangat jelas. Katakan untuk obligasi, itu harus jelas bagaimana rate-nya, kan siapa yang layak mengeluarkan, dan sampai seberapa lama, itu harus rigid. Nah, dengan ketentuan-ketentuan yang seperti itu, adanya kepastian hukum seperti itu, maka akan meminimalkan campur tangan yang sifatnya. Menurut saya tidak demikian. Ketika kondisi perekonomian dalam negeri kita ini sedang terpuruk, sebaiknya instrumen ini ditunda dahulu menurut hemat saya. Kecuali ketika nanti ekonominya sudah normal, kemudian kita cukup berjaya, pertumbuhan ekonominya bagus, cadangan devisanya bagus, begitu kita lepaskan. Saya khawatir apabila masalah obligasi ini juga menyangkut APBN kita di dalam hal pembiayaan rutin dan pembangunan, maka ketika pemerintah harus membayar obligasi yang jatuh tempo dan tidak punya uang, otomatis pemerintah harus menerbitkan yang baru. Dan di situ faktor trust sangat penting sekali, mungkin rating Indonesia akan turun. Oleh karenanya akan bisa terjadi bahwa untuk menyelesaikan obligasi di masa lalu sebesar 100 triliun katakanlah, harus mengeluarkan obligasi baru yang nilainya 200 triliun. Artinya apa? Bahwa utang kita tidak menurun outstandingnya, tapi tambah membengkak. Ini adalah masalah buat bangsa menurut saya ke depan. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Pak Petrus Loyani yang harus dicermati dalam pembuatan rancangan undang-undang obligasi ini tetap dicermati oleh pihak DPR kan? Ya, saya berharap ini dapat ditunda menurut pendapat saya. Walaupun ditunda Pak, tetapi itu tetap menjadi pertimbangan-pertimbangan dalam rancangan undang-undang ini. Iya, tentu saja demikian. Baik, dan tentunya sebagaimana kembali kepada apa yang disampaikan oleh Bapak Abu Rizal Bakri sebagai Ketua Kadin ini yang selalu berteriak bahwa sektor real ini tentu masih dalam kondisi yang sangat papa. Sementara ini ada kaitannya kan dengan bidang sektor perbankan di mana suku bunga yang masih terlampau tinggi sehingga sektor real tidak mempunyai ruang gerak yang luas. Pihak DPR sendiri bagaimana untuk dapat mendorong agar... Saya melihatnya tidak demikian. Pertumbuhan ekonomi tetap ada, Mbak Usi. Jadi karena apa? Karena pemilik modal ini masyarakat iya, kita. Tapi tidak memakai intermediasi perbankan ini. Sementara kan kita harus mendorong perbankan justru itulah, juga dapat hidup. Dengan adanya bailout 650 triliun itu di perbankan kita, oleh karenanya posisi hutangnya ada pada pemerintah. Yang punya uang itu masyarakat. Masyarakat punya uang, mereka bisa beraktivitas ekonomi sejauh seperti ini. Oleh karenanya tetap aja beberapa tahun terakhir ini ada pertumbuhan 3%, 3,3%, tetap ada pertumbuhan. Kalau ditanya kenapa suku bunga tinggi ini berkorelasi dengan banyaknya uang beredar, menurut hemat kami memang terlalu banyak uang beredar sehingga BI harus menjalankan termasuk instrumen uang palsu ya Pak. Termasuk uang palsu, betul itu yang harus diselesaikan. Jadi banyaknya uang beredar ini BI mengambil langkah-langkah untuk menaikkan suku bunga supaya kondisi moneter kita menjadi stabil tentu saja. Sementara suku bunga ini tetap jadi persoalan. Gimana Pak Petrus mengatakan? Justru di sini. Jadi bagaimana pemerintah menciptakan kondisi yang kondusif. Jadi jangan ikut bermain. Pemerintah jangan ikut bermain. Saya melihat bahwa pemerintah cukup menciptakan kondisi yang kondusif. Katakan mengatur sektor perbankan itu dengan tingkatan-tingkatan tertentu, suku bunga dan sebagainya. Bila mana perlu itu diatur. Nah, lalu biarkan sektor real bermain. Lalu tetap memberikan akses kepada perbankan. Jadi kalau seperti itu, maka dia sektor real akan menjadi bertumbuh dengan secara alamiah.
Nah, yang menjadi persoalan sekarang kondisi kondusif, terutama di sektor perbankan, tingkat suku bunga dan lain sebagainya. Ini yang tidak jelas, kan? Tidak demikian, karena menurut Undang-Undang BI yang baru, BI sebagai lembaga independen, di mana pemerintah sudah tidak bisa lagi melakukan intervensi permintaan. Tapi kan tetap menyesuaikan dengan menciptakan kondisi sepakat. Ya. Bukan aturan untuk suku bunga itu tadi, bukan. Menciptakan iklim kondusif, betul, itu harus. Tetapi kan tetap ada keserasian walaupun menurut undang-undang antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal dalam hal ini. Bapak melihatnya bagaimana? Ada keserasian, keharmonisan seiring sejalan juga dalam kondisi perekonomian pemulihan ini? Ya, untuk fiskal justru itulah kami katakan beberapa pembantu presiden ini harus melakukan langkah-langkah. Pendapatan negara adalah berasal dari fiskal. Oleh karena itu kebijakan fiskal ini perlu diturunkan oleh para menteri yang bersangkutan. Harus ada langkah-langkah yang sedemikian rupa tentu saja. Tapi itu saling melengkapi, Bapak melihat? Saya kira ya harus holistik. Itulah makanya jadi independensi jangan diartikan lalu jalan sendiri. Jalan sendiri, ya, makanya. Jadi harus terintegrasi dan holistik, dan itulah yang sinkronisasi itu yang menciptakan kondisi kondusif. Tapi kalau sekarang ini semua atas dasar dalil independen kemudian tidak ada sinkronisasi, tidak ada integritas, saya pikir tetap rusak kondisi sektor real. Itu masalahnya. Jadi saya kira yang didorong oleh Kadin adalah bagaimana pemerintah melinkage ini semua, meramu kebijakan ini. Tidak dalam dataran yang bersifat konsep atau yang bersifat normatif, tapi dalam dataran yang bersifat aplikatif. Ya. Ini yang selalu ditunggu oleh masyarakat pelaku bisnis. Baik, dan dalam APBN 2002 tentunya sudah ada asumsi rupiah terhadap dolar. Berapa rupiah di asumsikan dalam APBN ini, tetapi terlihat bahwa nilai rupiah ini tetap bertengger di atas 10.000 ini. Ada menciptakan suasana kondusif agar rupiah terhadap dolar ini normal kembali. Ya, beberapa hari terakhir saya mencermati ada penguatan lah nilai-nilai rupiah dari 10.300 menjadi 10.125 demikian. Harapan kami ya semua pihak dapat menciptakan iklim yang kondusif ini sehingga kegiatan dan aktivitas ekonomi dapat berjalan Tapi lebih baik. Tapi ada instrumen tertentu yang memang bisa mengembalikan posisi rupiah dalam keadaan yang wajar ini, Pak. Ini kan berkaitan dengan sektor real juga ini. Ya, ini berkenaan dengan kebijaksanaan BI terhadap, kembali lagi saya katakan, terhadap uang beredar dan terhadap cadangan devisa yang kita miliki. Ini yang menjadi satu variabel terhadap nilai tukar kita. Oleh karena itu para eksportir ini harus juga mempunyai loyalitas supaya dana-dana yang diperoleh tetap masuk ke negeri kita dan tidak mampir ke luar-luar begitu. Tapi ada yang aneh ketika rupiah menguat terhadap dolar, sebagian mengatakan jangan, ini akan kasihan pihak eksportir. Kemudian kalau tinggi importir ini bagaimana, Pak? Karena jadinya sistem kita kan floating rate ya. Jadi tidak ada sebenarnya mekanisme pasar. Tetapi yang menjadi masalah adalah selalu saja ada pemain-pemain spekulan. Nah, ini yang tidak pernah bisa dijangkau karena ini dengan modal yang kuat pula. Iya, karena ini invisible semua sifatnya. Itu yang persoalan. Invisible-nya tentu dengan dukungan fasilitas investigasi yang sulit, ada. Karena itu kontraksi kan, akan terjadi itu kan. Tetapi paling tidak ada rambu-rambu yang bisa. Iya, rambu-rambu dalam pengertian kan menuntut pembuktian yang signifikan. Sepanjang hanya bersifat permainan itu dapat modus operandinya sangat halus, saya kira sulit dijangkau. Karena itu kontraksi seakan-akan secara alami, secara pasar. Padahal ini adalah pemain yang bergerak, kan gitu. Baik, tetapi ya sekali lagi yang terakhir, saya juga dapat merasakan optimisme dari Pak Daniel mengenai pertumbuhan ekonomi, walaupun katanya pertumbuhan ekonomi kita masih mungkin dalam kondisi mengarah ke arah yang pernah kita capai itu agak sulit. Tetapi ini tentunya yang harus kita pikirkan tenaga kerja kita ini, Pak. Betul. Justru saya berharap untuk sektor real ini semakin bergairah. Pemerintah harus melakukan langkah-langkah reorganisasi dan restrukturisasi birokrasi menurut kami. Ini sudah eranya otonomi. Jadi kalau organisasi pemerintah di departemen maupun di pemerintah daerah masih besar, dan ini akan menimbulkan gairah para investor untuk menumbuhkan ekonomi. Jadi birokrasi juga harus berbenah diri dan introspeksi agar pemulihan ini dapat berjalan bersama-sama. Baik, terima kasih Pak Daniel dan terima kasih Pak Petrus.